Anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Imade Urip kembali melanjutkan agenda bimbingan teknis BIMTEK. Kali ini, Wakil Rakyat Sejuta Traktor yang akrab disapa MU itu menggenjot kegiatan BIMTEK dengan tema tanaman pangan non-beras alternatif ketahanan pangan di Villa Boga Segara, Nusa Penida, Klungkung. Made Urip yang kembali dikukuhkan dan dilantik menjadi Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi koperasi dan UMKM oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri pada Jumat 5 Juli 2024 lalu itu melakukan kunjungan kerja ke Nusa Penida untuk bertatap muka sekaligus membagikan bantuan bibit jagung hibrida untuk para petani dan keramu subak dari lintas generasi di Nusa Penida. Salah satu peserta BIMTEK yang juga klien subak Mertasari, Inengah Slamet, mengucapkan terima kasih kepada Made Urip karena sudah hadir ke Nusa Penida untuk membawakan oleh-oleh berupa bantuan bibit jagung yang akan terus dikembangkan oleh para petani dan keramu subak. Ya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Made Urip karena sudah hadir di Kecamatan Nusa Penida dan memberikan kami bantuan bibit jagung. Pada kesempatan itu, selaku tuan rumah Kadis Pertanian Klungkung yang diwakili Kabid Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, I Gusti Made Ardana merasa sangat bersyukur bisa kembali dikunjungi Made Urip yang sudah biasa dikenal petani sebagai Bapak Sejuta Traktor yang akrab disapa MU karena sangat rajin datang dan terus membantu mengawal aspirasi petani dan keramu subak di Nusa Penida. Di antaranya bantuan Alsintan seperti 40 unit traktor yang difasilitasi langsung oleh Made Urip. Kedepan pihaknya sudah mengusulkan bibit jagung untuk 500 hektar lahan yang diharapkan bisa dibantu dan direalisasikan oleh Made Urip. Selain itu juga mengusulkan 300 hektar bibit kelapa genjah untuk mendukung pariwisata di Nusa Penida. Di kesempatan pelaksanaan BIMTEK ini, saya sangat bersyukur beliau meluangkan waktu Pak Made Urip yang di Provinsi Bali. Kebetulan beliau terkenal dengan Bapak Traktor Provinsi Bali, sudah membantu dan memfasilitasi petani kita khususnya di Kabupaten Klungkung, Klungkung Daratan dan Nusa Penida. Di sisi lain, Nyoman Swastike selaku Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali menyebutkan nama Made Urip sudah tidak asing lagi di Nusa Penida karena selalu hadir ke tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Direktur Perbenihan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan yang diwakili Diana Paramita selaku Katim Kedlai mengakui pihaknya belum pernah mengadakan kegiatan di Nusa Penida yang ternyata juga banyak potensi tanaman pangan yang bisa dikembangkan. Di sela-sela membuka agenda BIMTEK, Made Urip menegaskan akan terus melaksanakan tugas sebagai anggota Komisi 4 DPR RI yang khusus mengurus perut rakyat di daerah seperti agenda BIMTEK untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan teknis SDM pertanian. Dikatakan sektor pertanian harus terus dipertahankan karena sudah terbukti mampu bertahan saat dampak pandemi COVID-19 yang mengakibatkan sektor pariwisata di Bali sudah lesu darah. Dampak pandemi ini menjadi pelajaran agar tidak boleh hanya mengandalkan sektor pariwisata dan meninggalkan sektor pertanian yang sudah menjadi budaya lewat subak basah dan subak abian di Bali. Dan di Bali ini adalah daerah pariwisata, jadi hampir sebagian besar masyarakat Bali itu hidup dari wisata. Tetapi kita tidak boleh lengah dengan sektor lain, terutama sektor pertanian. Kenapa demikian? Karena kita hampir 2,5 tahun dilanda COVID-19. Bapak kan tahu bagaimana dampaknya COVID itu. Jadi kemana kita lari di Bali ini? Ya ke Bali, Lombok kan itu ke sektor pertanian, kembali bagaimana membenahi subak kita, subak abian, subak basah itu. Untuk itulah melalui BIMTEK ini sangat penting untuk tetap menjaga sektor pertanian agar subak di Bali tetap lestari. Meskipun di Nusa Penida saat ini sektor pariwisatanya sedang berkembang sangat pesat. Jangan sampai lahan pertanian semuanya beralih fungsi dan tergusur oleh sektor pariwisata. Apalagi lahan pertanian sudah dikuasai oleh orang asing sehingga sangat berdampak terhadap alih fungsi lahan yang sangat tinggi. Indrawan Bali TV.